semuanya, selamat datang di video presentasi kami kelompok 13. Di video saya kali ini, kami akan menyampaikan presentasi kami berdasarkan mata kuliah Metopen sebagai ujian akhir semester. Di presentasi kali ini, kami mengangkat judul laporan penelitian, yaitu pengaruh gender terhadap pembelian produk online di sekitar masyarakat Pontianak. Kami kelompok 13 terdiri dari saya sendiri, Jessica Dwi Hardi sebagai ketua, Avelina Oktaviani Gerong sebagai anggota, dan Karnasi sebagai anggota. Materi selanjutnya saya serahkan kepada saudari Karnasi. Perkenalkan, nama saya Karnasi, saya anggota dari kelompok 13. A. Judul laporan penelitian. Pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online dalam kurung studi kasus terhadap masyarakat Pontianak. B. Latar belakang penelitian. Pengaruh era globalisasi serta teknologi yang terus berkembang menciptakan konsep pemasaran menjadi semakin mudah dan praktis. Pemasaran dapat menerapkan teknologi baru yang cepat dan mampu menjangkau konsumen secara global dalam waktu yang relatif singkat dengan spesifikasi biaya pemasaran yang cenderung kecil. Arus penyebaran informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sehingga komunikasi tidak cukup dilakukan hanya dengan berkomunikasi langsung dalam kurung face to face. Perkembangan internet sebagai media online di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan situs resmi sensus percepatan perkembangan internet dunia menunjukkan angka yang sangat signifikan. Hingga tahun 2015, jumlah pengguna internet dunia mencapai 3,2 miliar orang. Ada kenaikan 200 juta pengguna dari tahun 2014 lalu. Sesuai dengan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika diperkirakan di Indonesia mencapai 112 juta orang sebanding pada tahun 2014 yang hanya menembus angka 83,7 juta orang. Berdasarkan informasi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna internet semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga mampu menimbulkan kegairahan produsen untuk memasarkan produknya melalui media online. Pemasaran produk dengan sistem online secara simultan mempengaruhi proses informasi pemasaran bagi pengguna internet. Informasi yang tersalurkan melalui media ini dianggap mampu untuk mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pembelian produk. Pemasaran online juga didukung oleh proses komunikasi yang baik sehingga mampu mendukung keputusan pembelian. Pada umumnya, smartphone didasarkan pada sistem operasi tertentu yang memungkinkan pengguna telepon seluler untuk mengunduh aplikasi. Cara yang lebih efektif dan efisien ini dianggap berpengaruh tinggi terhadap volume penjualan. Keputusan pembelian terhadap produk merupakan pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu. Kebutuhan dan keinginan pelanggan sangat berhubungan dengan jenis kelamin atau gender. Rangkaian teori di atas menginformasikan bahwa keputusan pembelian terhadap produk juga dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki pola tersendiri pada saat membelanjakan uangnya terhadap produk. Gender merupakan bagian dari segmentasi pasar dari sisi demokrasi yang menjadi pertimbangan produsen dalam memasarkan produk.
Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Remaja memiliki kecenderungan ingin berpenampilan menarik dan berbeda dari teman sebayanya. Tekanan dari teman sebaya atau biasa disebut peer pressure yang secara sadar ataupun tidak dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Mayoritas remaja adalah kelompok pasar paling potensial karena pola konsumsi yang cenderung saling mempengaruhi, sehingga secara teoritis perilaku pembelian dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan kepribadian. Menurut teori gender yang lain, lebih dispesifikasikan bahwa mengungkapkan bahwa gender adalah semua atribut sosial mengenai pria dan wanita. Misalnya, pria digambarkan memiliki sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, dan gagah, sementara wanita digambarkan memiliki sifat feminim seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lingkungan kerja, dan berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Sedangkan seks atau kodrat adalah pembagian jenis kelamin manusia berdasarkan fisik biologis yang telah ditentukan oleh Tuhan (kodrati), tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan, dan bersifat universal. Misalnya, wanita mempunyai vagina dan rahim, pria mempunyai penis dan buah zakar. Sampai dengan saat ini, kebanyakan masyarakat masih mengartikan gender sebagai perbedaan jenis kelamin. Kondisi tersebut mengakibatkan kesenjangan tanggung jawab dan peran sosial sehingga terjadi ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara pria dan wanita dalam masyarakat. Perusahaan menggunakan teknik pemasaran modern seperti online marketing, viral marketing, share engine marketing, dan email marketing agar lebih berhasil dalam memenuhi kompetisi. Melalui pemasaran online, semakin mudah isi website diakses yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa produk dan layanan jasa tersebut untuk dibeli oleh konsumen, karena kecenderungan konsumen yang gemar melakukan pembelian secara online adalah kelompok konsumen yang memiliki tingkat mobilitas tinggi. Melalui teknik ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan teknologi web online telah memicu antusiasme pemasaran untuk mengembangkan promosi pelanggan yang lebih responsif. Segala unsur pemasaran termasuk bauran pemasaran produk akan menghasilkan daya tarik tersendiri terhadap konsumen dalam membuat keputusan pembelian. C. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah media sosial tentang gender berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk online di Pontianak, perbedaan gender dalam belanja online, dan faktor apa saja yang memengaruhi dalam memilih toko online. D. Pertanyaan penelitian. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi gender dalam keputusan belanja online? 2. Apa saja perbedaan gender dalam belanja online? 3. Faktor apa saja yang mempengaruhi gender dalam memilih toko online dalam belanja? Baik, selanjutnya E.
Tujuan penelitian, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuannya adalah untuk mengetahui keputusan dari pembelian online pada masyarakat antara laki-laki dan perempuan, dan untuk mengetahui bahwa teknologi yang terus berkembang menciptakan konsep pemasaran menjadi semakin mudah dan praktis. Yang ke F, manfaat penelitian. Yang pertama, untuk memahami apa itu pengertian dari gender. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang pengaruh gender terhadap keputusan pembelian online. Yang ketiga, sebagai salah satu referensi untuk orang lain. Yang G, teori yang digunakan yaitu teori kuantitatif. H, kerangka teori penelitian. Pengaruh gender. Masuk ke pengaruh gender yaitu X. Yang pertama, pengaruh pembelian produk berdasarkan gender. Yang kedua, pemasaran media sosial. Yang ketiga, hubungan gender dengan pengambilan keputusan pembeli. Yang selanjutnya, jenis-jenis media pemasaran online. Keputusan pembelian pemasaran online yaitu Y. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, nilai emosional. Yang kedua, nilai sosial. Yang ketiga, nilai kualitas. Yang keempat, nilai fungsional. Selanjutnya, tahap-tahap proses. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, keputusan pembelian. Dan kelima, perilaku pasca pembelian. Halo, perkenalkan nama saya Avelina Octavia Nigero. Saya sebagai anggota. I. Karakteristik penelitian. Hasil yang diperoleh berdasarkan data kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 orang dengan karakteristik responden dilihat dari kriteria jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Berdasarkan 5 karakteristik responden, dikondisikan untuk keseimbangan jumlah responden laki-laki dan perempuan untuk menghindari kecenderungan secara kasat mata. Berikut ini tabel yang menjelaskan dengan lebih rinci 5 karakteristik tersebut. Dalam tabel ini ada karakteristik responden, jumlah responden, dan presentasi. Yang pertama, jenis kelamin. Yang pertama yaitu laki-laki. Jumlah respondennya 50, presentasinya 50%. Yang kedua, perempuan. Jumlah respondennya 50, presentasinya 50%. Jumlah respondennya 100, presentasinya 100%. Yang kedua, usia atau tahun. 1. Dari usia 18 sampai 22 tahun, jumlah respondennya 15, presentasinya 15%. Yang kedua, 23 sampai 27 tahun. Yang ketiga, 28 sampai 32 tahun. Jumlah respondennya 45, presentasinya 45%. Yang keempat, lebih dari 33 tahun. Jumlah respondennya 25, presentasinya 25%. Jumlah responden 15, presentasinya 15%. Jumlah respondennya 100, presentasinya 100%. Yang ketiga, pendidikan. 1. SLTA. Jumlah respondennya 30, presentasinya 30%. 2. Diploma. Jumlah respondennya 12, presentasinya 12%. 3. Sarjana. Jumlah respondennya 35, presentasinya 35%. 4. Pasca sarjana. Jumlah respondennya 23, presentasinya 23%. Jumlah respondennya yaitu 100, presentasinya 100%. 4. Pekerjaan. 1. Pelajar atau mahasiswa. Jumlah respondennya 28, presentasinya 28%. 2. PNS atau BUMN. Jumlah respondennya 23, presentasinya 23%.
3. Swasta, jumlah respondennya 38, presentasinya 38%. 4. Wira swasta, jumlah respondennya 11, presentasinya 11%. Jumlah respondennya 100, presentasinya 100%. 5. Pendapatan IDR atau bulan. 1 juta sampai 2.999.000, jumlah respondennya 18, presentasinya 18%. 2. 3 juta sampai 4.999.000, jumlah respondennya 54, presentasinya 54%. 3. 5 juta sampai 6.999.000, jumlah respondennya 23, presentasinya 23%. 4. Lebih dari 7 juta, jumlah respondennya 5, presentasinya 5%. Jumlah respondennya 100, presentasinya 100%. J. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah pengaruh gender terhadap keputusan pembelian produk online di Pontianak. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah sampling non-probabilitas dengan metode purposive random sampling sebanyak 100 orang responden. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa responden laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 50%, usia antara 23 sampai 27 tahun sebanyak 45%, pendidikan terakhir sarjana sebesar 35%, dengan jenis pekerjaan karyawan swasta sebesar 38%, pendapatan per bulan 3 juta sampai 4.999.000, presentasi 54%. Hasil tersebut menggambarkan bahwa dalam penelitian ini karakteristik K. Teknik analisis yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data, menggunakan uji statistik 2, Y analysis of variance, atau lebih dikenal dengan uji ANOVA 2, faktor dengan interaksi secara manual, di mana pada analisis ini efek interaksi diperoleh setelah setiap kolom dan blok diulang. Interaksi dinyatakan sebagai perkalian baris X, kolom BK menggunakan uji ANOVA 2, faktor dengan interaksi secara manual untuk sampel yang sama pada setiap kelompok. Sama diartikan berasal dari kategori yang sama, fungsinya adalah untuk membandingkan rata-rata kelompok. Dan yang terakhir, L. Daftar pustaka. Baik, sekian dari video presentasi kami pada hari ini. Kami minta maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku. Sekian dan terima kasih.